Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Solputra dalam OPEC, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Tadi kita sudah mendengar bagaimana ternyata seorang Bu Ayu Widuri itu spesialis proses membangun. Mulai dari beliau lulus kuliah, jadi di bank dan seterusnya, sampai akhirnya beliau setiap fase dilalui selalu membangun dari nol membangun tim sampai akhirnya sukses. Kita lanjutkan obrolan kita. Bu Ayu, tadi kan sempat di salah satu manajer investasi di BUMN. Terus dari sana kemana lagi? Swasta. Swasta. Manajer investasi swasta. Swasta. Gitu. Dan kebetulan memang saya dengan partner diajak ke situ untuk mengembangkan si perusahaan ini gitu. Kalau manajer investasi kan mengembangkan tuh artinya dari dana kelola kecil jadi besar gitu ya. Nah, kita mengembangkan di sana gitu. Nah, disinilah saya belajar benar-benar strategik bagaimana mengelola perusahaan gitu. Saya dengan partner, jadi kita bagi tugas nih. Beliau jadi ilmu bisnis di Belanda itu dapatnya di iya ternyata gitu. Jadi secara tidak langsung ternyata ilmunya kepake gitu ya. Bagaimana kita membuat perusahaan kita bisa masuk di percaturan pengelolaan investasi gitu ya. Jadi saya dengan partner, dia handle investment, saya pegang perusahaannya. Jadi manage HRD SDM-nya, operation-nya gitu ya. Terus mengatur orang-orangnya gitu, dari yang sekitar 6 orang pada saat itu ya. Pada saat saya terakhir keluar dari sana itu mungkin ada sekitar hampir 40 orang, hampir 50 orang mungkin ya. Nah, itu di situ saya belajar strategi bagaimana mengurus satu perusahaan gitu ya. Di level manajemen gitu. Saya mensupport partner saya yang sebagai dirut di sana. Itu mulai dari starting from the beginning lah ya. Salah satu arahnya itu justru kita mulai mengembangkan reksadana syariah di sana, Pak. Gitu. Jadi walaupun dia bukan manajer investasi syariah gitu ya, tapi kita mulai mengembangkan reksadana syariah di sana gitu. Jadi kita mulai jadi jalannya tuh dari syariah kita gedenya. Karena perusahaan kan dari mana nih kita mulainya. Betul. Saya dengan partner tuh ngelihat membentuk reksadana syariah itu satu track yang kita bisa coba, dan alhamdulillah gitu perusahaan itu menjadi perusahaan MI yang punya dana kelola syariah yang cukup besar dibandingkan mungkin dengan MI asing yang ada di Indonesia atau BUMN. Ini adalah MI swasta yang punya dana kelola yang cukup bagus. Waktu Ibu masuk itu kalau boleh tahu, boleh sharing, itu dana kelola waktu itu sekitar 250 miliar. 250 miliar. Nah, begitu Ibu pada selesai, saat saya keluar dari sana itu 2017 ya Pak. Berarti 10 tahun itu sekitar 8 sampai 9 triliun. Wow, sudah beda ya. Udah enak Pak, udah take off lah. Gitu ya. Gitu. Jadi ceritanya itu menarik. Jadi saya ngelihat bahwa kita meninggalkan satu perusahaan itu kan harusnya kita meninggalkan sesuatu yang baik ya. Ya, dalam keadaan sehat. Betul, bukan dalam keadaan sakit. Betul. Itu yang alhamdulillah gitu, qadarullahnya saya dikasih kesempatan seperti itu. Waktu di perbankan juga gitu. Saya pernah mengembangkan di beberapa cabang di Jakarta. Saya pernah pegang cabang yang transaksi valuta asingnya bagus, karena waktu itu senang belajar ke treasury. Jadi prestasinya bisa terjaga, dan saya izin meninggalkan perusahaan dalam kondisi perusahaannya bagus. Begitu juga tempat yang kedua, yang ketiga itu ini juga gitu Pak. Jadi udah levelnya sudah bagus, dia udah masuk 10 besar kalau nggak salah. Berarti kalau dalam istilah sepak bola kan ada pemain yang transfer ya. Artinya dia sudah sukses di transfer itu tentu dengan naik jabatan, naik level gitu kan. Dan akhirnya kan Bu Ayu menjadi seorang CEO yang kayak gini. Kan kalau kita bicara bisa sebenarnya cuma 3 saja bisnis itu. How to fund-nya dipelajari di perbankan. How to sell-nya ternyata juga fund itu juga termasuk juga jualan fundingnya juga, bagaimana untuk dapetin mengembangkan reksadana dan lain-lain. Dan how to operate. Dan operate ini akhirnya kan harus mau tidak mau harus jadi CEO dong gitu kan. Itu gimana Bu turningnya itu dari mungkin yang level yang lama sampai jadi akhirnya memutuskan saya ambil
apa yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi di tantangan. perusahaan yang ketiga nih Pak, yang terakhir ini saya sebagai associate director Pak di sana. Jadi membantu partner saya, direktur utamanya di sana untuk mengembangkan perusahaan ini gitu. Nah, saya banyak belajar dari beliau lah ya, dan dari teman-teman bagaimana membentuk tim gitu. Nah, 2017 kemarin saya ada tawaran Pak, mendapatkan tawaran untuk mendirikan sendiri gitu ya, perusahaan manajer investasi yang full pledge syariah. Kan belum ada nih Pak. Belum. Jadi ini salah satu yang men-trigger saya untuk mungkin kalau nggak triggernya itu mungkin nggak move juga gitu ya. Jadi saya pikir ini apalagi kan sudah zona nyaman kan, ibaratnya ya, orang gitu ya, fasilitas, iya betul. networking itu kan sudah lama dibangun, tiba-tiba harus lompat. Walaupun mungkin secara posisi lebih tinggi ya. Iya. Banyak orang nanya begitu sih Pak. Maksudnya apa sih yang dicari gitu? Saya kadang-kadang kalau ditanya begitu juga bingung Pak jawabnya apa yang dicari ya. Mungkin karena saya suka hal yang challenge lah. Saya suka suatu hal yang baru gitu ya. Jadi saya pikir setelah menganalisa gitu, ini manajer investasi baru syariah, saya alhamdulillah ya boleh dibilang belajar lah, sudah banyak belajar memanage dan penawaran ini atau langsung untuk memegang langsung sebagai CEO gitu. Jadi awalnya juga ragu Pak, karena sebagai perempuan gitu kan, kadang-kadang kita juga merasa punya batasan lah ya, ada batasan mungkin tidak seperti laki-laki gitu ya. Tapi saya punya suami yang very support Pak. Dia bilang sepanjang on track gitu, you can go gitu. Jadi sepanjang semuanya oke dan comply, itu yang selalu dijaga sama beliau gitu ya. Akhirnya saya pikir ya sudah, kita coba untuk dapat challenge ini gitu. Apalagi ini syariah. Itu jadi satu trigger utama yang membuat saya pikir ini. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Ada sesuatu yang lebih lah Pak. Kalau kemarin-kemarin mungkin bekerja buat diri sendiri gitu ya. Nah ini ada syariah nih untuk pengembangan syariah ya. Ada kontribusinya lah Pak ya, buat nggak hanya dunia tapi akhirat juga. Kira-kira idealisme pemikirannya begitu Pak. Kan gitu. Bu Ayu sebagai seorang CEO itu kan harus punya tim. Itu apakah Bu Ayu punya keleluasaan dalam mengambil tim atau mungkin mendudukkan seorang dalam tim atau bagaimana Bu? Ya alhamdulillah sih pada saat membentuk perusahaan yang terakhir saya ya mungkin yang terakhir boleh disebut gitu ya. Saya di Paytrain Asset Management, dari pemegang sahamnya saya dikasih keleluasaan untuk membentuk tim sendiri Pak gitu. Nah itu juga salah satu alasan kenapa saya bersedia Pak. Karena kan kalau kita membentuk tim itu kan kita harus tahu tadi ya Pak, karakternya tahu. Walaupun kita nggak akan tahu 100% gitu ya. Akhirnya saya mengajak salah satu partner. Kebetulan beliau adalah dulu atasan saya di perusahaan BUMN, manajer investasi BUMN. Jadi dulu saya belajar sama beliau gitu loh. Terus kita berpisah 10 tahun, saya di perusahaan yang ketiga, beliau di tempat lain. Terus ya jalan pendek singkat ceritanya saya tanya bersedia nggak membantu, karena I know the business gitu ya, I know the business gitu, bagaimana operate company, terus bagaimana mengembangkan bisnis, rekrutmen mungkin saya bisa lakukan, tapi kan ini perusahaan investment yang mungkin pengalaman di pengelolaan investasinya saya tidak terlalu berpengalaman di situ gitu. Jadi harus ada partner yang memang jago di sana, dan karena dia lebih senior dari sisi usia lebih senior, pengalaman dia lebih banyak, karena beliau itu dari tahun 92 di pasar modal. Jadi saya pikir beliau bisa membantu wisdom yang saya perlukan, mendampingi. Alhamdulillah beliau bersedia karena ini syariah gitu ya. Jadi kita sama-sama punya niat yang sama. Alhamdulillah beliau bisa bantu, dan ya akhirnya saya bisa berdua dengan beliau kita membentuk tim gitu. Dan beliau tim dengan Legowo ya. Legowo Pak. Karena gini, saya dulu punya pengalaman Bu Ayu, dulu kan saya pernah kerja di bank juga, di staff gitu kan, di staff. Suatu hari saya pindah ke bank lain. Nah kebetulan bank itu membutuhkan seorang supervisor, makanya saya loncat gitu kan. Nah ternyata pada saat itu mantan supervisor saya di bank yang lama masuk situ, itu lagi sedang nggak ada job. Nah, dia baru resign. Akhirnya saya tarik. Akhirnya dunia kan berbalik kan. Waktu di bank lama saya adalah bawahannya dia,
begitu di bank baru saya jadi atasan. Iya. Kalau Bayu kan perlu 10 tahun kan. Iya Kalau saya kan betul. ibaratnya switchnya cepet gitu Ya. kan. Artinya ya suka tidak suka dunia harus terus berjalan. Ini kan 10 tahun. Iya betul. Yang ibaratnya wah ini Bayu jadi bos saya nih sekarang. Itu gimana untuk menghilangkan barrier seperti itu? Awal mulanya karena kan kita berteman as a profesional ya Pak. Saya waktu pertama kali masuk di BUMN, manajer investasi BUMN, pulang dari Belanda itu Pak. Saya direkrut justru oleh beliau. Jadi dia bilang I need someone yang mau belajar gitu. Nah kebetulan saya emang senangnya belajar gitu ya. Jadi dia belajar tuh jadi saya mulai ngitung YTM sama dia, bagaimana cara ngitung reksadana gitu kan. Dan dia terkenal orang yang sangat kaku lah gitu. Tapi waktu itu pengalaman saya bisa belajar sama dia quite smooth gitu ya. Nah begitu 10 tahun dia saya minta dibantu gitu, dia dengan senang hati. Itu saya pernah tanya juga apa namanya, are you convenient nggak gitu. Saya become as a CEO and then you are one of my director gitu. Dia bilang nggak masalah gitu. Dia bilang I'm happy, dia bilang karena dia bilang sendiri bahwa anak-anak didik saya justru sekarang sudah banyak yang jadi dirut. Dia bilang ya oke. That's good kan gitu loh. Tidak semua orang bisa legowo seperti itu. Ternyata beliau bisa gitu ya. Akhirnya sekarang jadi tim yang solid yang bisa terus memajukan Pattern Academy, Pattern Asset Management. Dan dia memang kita as a partner gitu Pak. Jadi walaupun saya sebagai dirut dalam posisi-posisi tertentu gitu, saya selalu minta his opinion gitu, karena wisdomnya dia kan jauh lebih besar lebih banyak dibanding saya gitu. Jadi nggak ada masalah. Saya berpikir tadinya ini bakal jadi masalah nggak ya gitu, karena kan saya perempuan gitu kan gitu. Tapi ternyata ya nggak semua orang lah ya Pak ya. Mungkin rare banget orang seperti dia gitu. Tapi kita bisa kolaborasi dengan baik sih gitu. Bayu, sebelum kita lompat ke Indonesia lebih baik ya, mungkin kalau yang mendengarkan video podcast kita hari ini adalah seorang wanita yang hari ini sebagai seorang karyawan yang baru merintis karir, pasti mungkin dalam mimpinya itu ingin seperti Bu Ayu sebagai seorang CEO. Kira-kira tips apa Bu Ayu akan berikan kepada teman-teman yang lagi mendengarkan video podcast ini? Saya sih nggak ini ya Pak, maksudnya memberikan tips gitu ya. Mungkin bukan tips, atau tapi peta jalan mungkin ya. Mungkin lebih kepada pengalaman saya pribadi gitu ya. Kalau saya melihat mungkin yang saya lakukan adalah saya being sincere aja Pak. Jadi tulus aja gitu. Karena kodratnya perempuan itu kan sebetulnya apa ya? Saya ngelihatnya terus sebagai orang yang memperbaiki di belakang. Kalau di rumah tangga kan dia yang mengatur semua kan, gitu. Jadi semuanya saya pikir itu sebagai seorang perempuan kita boleh maju, harus juga berjuang, jangan maksudnya jangan kalah lah dari sisi struggle, tapi di other hand juga kita mesti tahu posisi kita sebagai perempuan Pak. Jadi jangan, kadang-kadang ada orang yang pushy juga gitu ya, tapi menurut saya sih nggak harus begitu. Kita mengalir aja gitu loh. Jadi terus yang kedua saya mungkin ngelihatnya kalau perempuan kan bisa comply-nya tuh disiplin dan comply detail itu kan itu salah satu modal menurut saya untuk bisa teman-teman para wanita yang lain yang mungkin ingin berkarir gitu. Dan yang terakhir mungkin konsisten ya Pak. Konsisten. Jadi jangan patah semangat lah mungkin saya pikir begitu. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya support dari keluarga sih Pak. Keluarga gitu. Jadi bener nih Pak, kalau kerja kan, kalau perempuan kan harus ada izin dulu ya Pak ya, dari suami ya, kalau ridonya lah ya. Ridonya gitu ya. Kalau belum berumah tangga mungkin dari orang tua gitu. Dan itu menurut saya sih walaupun itu saya sebut tadi belakangan, tapi itu mungkin yang utama ya Pak gitu. Support gitu dan satu hal tulus dilakukan tuh jangan merasa harus menyaingi laki-laki gitu Pak. Maksudnya menurut saya gitu ya. Jadi partner aja ya. Partner aja gitu. Kadang-kadang ada perempuan posisi perempuan kita mungkin tidak bisa melakukan satu hal yang hanya bisa dilakukan laki-laki. Betul. Kan? Jadi jangan maksain gitu. Dan memang tetap ada kelemahan perempuan juga. Begitu sudah saatnya untuk melahirkan kan selesai juga. Iya. Saya punya anak yang ketiga tuh di usia yang udah cukup hampir 40 ya Pak gitu. Jadi tapi dari sisi fisik mungkin agak slowing down. Saya selalu bilangnya slowing down dari sisi fisik. Tapi kan dari sisi berpikir kan kita masih bisa Pak gitu. Jadi tips saya sih ya
become a woman aja as it is gitu. Yeah. Sebagai perempuan yang mungkin punya dedikasi yang tinggi, jangan kalah dari sisi struggle, tapi tetap tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Karena kita kalau memaksain pasti kebentur lah Pak. Kita adaptif yang betul. Adaptif ya. Nah Bu Ayu, kan kita bicara tentang Indonesia masa depan ini kan. Kalau kita lihat secara statistik kan orang Indonesia yang melek keuangan menurut OJK itu kan cuma 25%. Kalaupun naik kemarin cuma 36%. Artinya kan masih banyak lagi yang tanda petik itu belum melek keuangan, ya boro-boro investasi. Melek keuangan aja tidak, apalagi investasi gitu kan. Nah Bu Ayu, kalau kita bicara 2030, 2045, Indonesia kan bonus demografi. Dimana kalau semuanya positif, Indonesia emas, Indonesia bangkit, Indonesia luar biasa itu akan seperti ini. Kalau semuanya produktif dan positif. Tapi kalau semuanya mager, malas gerak, negatif, pesimis, ya pasti nggak mungkin pasti di sini. Nah menurut Bu Ayu secara pribadi gimana Bu? Karena saya dari sisi wanita nih, karena saya wanita ya, saya pikir memang wanita Indonesia harus mulai digerakkan untuk belajar keuangan ya Pak, gitu. Karena kalau saya bikin kelas edukasi gitu, jarang yang perempuan tuh Pak, ya kan? Padahal sebetulnya perempuan itu kan menteri keuangan betul, yang mutusin gitu. Sebenarnya. Benar loh bapak-bapak, mohon maaf ya, betul. Jadi harusnya perempuan itu memang paham bagaimana mengelola keuangan. Nggak usah dulu investasi deh, bagaimana mengelola keuangan dengan baik gitu. Karena masa depan perekonomian itu dimulai dari yang keluarga kan. Keluarga itu harusnya perempuan yang pegang peranan juga gitu. Jadi menurut saya harusnya ke depannya peran wanita di bidang keuangan harus lebih besar gitu ya. Mungkin kalau saya sebagai praktisi sekarang ya kita akan fokus di edukasi. Seperti itu dan ke perempuan Pak gitu. Karena kalau ke bapak-bapak ujung-ujung nanyanya mah perempuan juga kepada istri. Tapi istri harus diedukasi, wanita pada edukasinya harus dengan cara wanita Pak. Gitu, jangan dengan cara laki-laki ya Pak. Cara wanita kan banyak lah sekarang gitu. Bagaimana mendekatkan perempuan dengan investasi dengan cara perempuan lah gitu. Artinya tetap kita optimis Bu ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Para ibu-ibu yang lajang atau berumah tangga ini mereka sudah melek keuangan, otomatis akan melek investasi. Indonesia akan lebih baik di 2045, mungkin super power seperti itu ya. Harusnya gitu Pak. Negara tetangga kita Malaysia kan ibu-ibu rumah tangganya itu sudah melek reksadana loh, mutual fund. Gitu. Jadi kan mutual ini cerita mutual fund, reksadana itu kan satu produk investasi yang sangat rigid diatur oleh OJK. Kalau kita tahu mudah sekali melakukannya gitu loh. Jadi sebetulnya para wanita Indonesia gitu ya, kalau untuk belajar reksadana tuh sebetulnya kalau udah ngerti pasti akan bagus banget dan pasti mereka akan betul-betul bisa melakukan investasi dengan baik asal mau mempelajarinya dulu gitu loh. Nah masalahnya mempelajarinya itu kita sebagai praktisi ya sama-sama ya Pak ya. Kadang-kadang edukasi itu ada obstacle-nya di situ. Gimana caranya supaya bisa masuk gitu bisa dipahami dengan santai. Karena kalau nggak santai para wanita kan sudah terlalu banyak masalah ditambah lagi ini mungkin pusing. Iya betul. Sahabat pekerja, akhirnya di ujung pembicaraan kita, obrolan kita tadi, Bu Ayu tetap optimis Indonesia lebih baik itu akan ada selagi ini ada catatannya bahwa mulai dari rumah tangga khususnya menteri keuangannya itu apa? Wanita, perempuan, ibu rumah tangga atau orang yang sudah melek keuangan, orang sudah sadar keuangan. Ketika sudah sadar keuangan, bisa mengelola keuangan keluarga, diri pribadi, otomatis kita akan bisa ikut investasi. Ketika sudah pada level investasi yang namanya Indonesia lebih baik, Indonesia power, Indonesia 2045 itu pasti akan terwujud. Dan tetap di OPEK, obrolan pekerja bersama saya Hari Sol Putra. Kita tutup dengan satu kata, mari kita bertumbuh dengan melek keuangan dan investasi. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya, mudah-mudahan berkah. Amin. PAM-nya selalu jaya. Amin. Siap, terima kasih. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri.
kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, Lokakarya Sahabat Pekerja, dan Expert Sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.